Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 124, semacam menyambut hari raya. Tapi sebenarnya kita akan sambut hari raya ini bukan dengan kegembiraan, tapi dengan kesedihan yang sangat. Beberapa baraya di kolom komentar minta saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang konspirasi corona. Baraya begini, bagi saya konspirasi itu sekedar teori. Maksudnya mau benar mau salah itu tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya ada dalam tataran ide. Sekarang yang paling dibutuhkan di Indonesia adalah kita harus menyelamatkan orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, orang-orang yang sakit, itu yang harus dibenahi, itu harus dicari solusinya. Menyampaikan teori-teori konspirasi itu bukan pada tempatnya sekarang. Ini sama sekali tidak ada relevansinya. Apakah ketika kita membahas teori-teori konspirasi lantas kita bisa menyelamatkan jutaan orang yang di-PHK dari tempat kerjanya? Apakah kalau kita menemukan jawaban yang sesungguhnya dari penyakit corona ini, apakah kita bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Kan tidak. Jadi di Indonesia ini banyak sekali teori-teori konspirasi yang oke lah, teori konspirasi itu harus disampaikan untuk mengasah kita untuk berpikir, untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah, untuk mengasah kemampuan kita dalam berlogika dan sebagainya. It's okay. Tapi sekarang yang paling kita butuhkan itu adalah bagaimana caranya kita selamatkan orang-orang yang terdampak pandemi ini. Nah, jadi di video ini saya akan paparkan bahwa bukan soal coronanya yang membuat Ramadan kali ini gagal total, tapi bahkan sejak puluhan tahun sebelumnya, Indonesia, rakyatnya selalu mengalami kegagalan di bulan Ramadan karena masalah-masalah penyakit-penyakit yang menjangkiti mereka sendiri. Yuk kita mulai. Baraya, video ini terupload mungkin pas lebaran atau sehari sesudah atau sebelumnya. Tapi di sini saya bukan hendak merayakan hari kemenangan, tapi saya justru secara jujur harus menyampaikan bahwa ini adalah hari kekalahan telak kita. Bagaimana ceritanya? Begini Baraya, bulan Ramadan itu adalah bulan tempat di mana umat muslim atau siapapun yang beriman berusaha mengendalikan dirinya agar bisa dekat dengan Tuhan dan agar dia bisa merasakan sensasi yang dialami oleh orang-orang miskin. Yang dimaksud sensasi itu adalah mereka bekerja terus-menerus untuk mencari nafkah, tapi mereka hidup dalam kelaparan. Nah, tetapi fenomena yang terjadi di Indonesia adalah setiap kali Ramadan, setiap kali Lebaran, inflasi melonjak tinggi. Maksudnya apa? Inflasi itu muncul karena dua hal. Pertama, uang yang terlalu banyak beredar di masyarakat. Kedua, permintaan atas barang-barang tertentu itu naik. Nah, di masa Ramadan dan Lebaran ini, inflasi naik itu menunjukkan apa? Konsumsi masyarakat atas barang-barang melonjak. Ironinya adalah di dunia Islam, pikirannya, gagasan tentang bulan puasa ini adalah bahwa setiap muslim itu harus mengendalikan diri sedemikian rupa agar dia bisa merasakan pedihnya lapar, agar dia bisa melihat apa yang terjadi pada orang-orang miskin. Bulan Ramadan adalah momentum di mana kita melihat fakir miskin dan menghayati rasa sakitnya, bukan melihat orang kaya dan iri melihatnya. Semakin dekat ke Lebaran, konsumsinya semakin tinggi, inflasinya akhirnya menjadi semakin tinggi. Kita beli baju-baju baru, kita buka cari-cari makanan yang enak. Kalau kita bisa cari makanan enak dan beli baju Lebaran, itu menandakan bahwa kita sebenarnya punya uang yang cukup untuk berderma kepada sesama. Inilah masalahnya. Di mana kita bisa merayakan keberhasilan bulan Ramadan itu? Sebenarnya bulan puasa dan hari lebaran itu adalah hari di mana kita berpesta pora. Kita bisa melihat bahwa THR misalkan atau gaji kesekian belas itu dibagikannya pas sekarang-sekarang. Kemudian setelah kita dapatkan, kita juga tidak bisa menikmati dengan leluasa karena ada anak kita, ada anak tetangga, ada apa yang minta THR. Kalau yang punya warung, ada pelanggan harus juga dikasih THR karena pada minta, tukang sampah di pinggir jalan pada minta THR dan lain sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan uang memang iya, tetapi uang itu langsung diedarkan lagi. Dan itu bukan untuk fakir miskin, tapi orang yang terdekat dengan kita. Itu bukan masalahnya di situ sebenarnya. Masalahnya adalah uangnya menjadi beredar sangat banyak. Dan karena itu, kesejahteraan kita tidak bertambah, orang-orang fakir miskin tetap tidak bisa mendapatkan haknya, tetapi inflasinya naik drastis karena uang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak. Dan kalau sudah seperti itu, maka ini membebani negara. Dan dalam kondisi tertentu, orang-orang tertentu itu malah makin kecepit gara-gara adanya inflasi ini.
Kemudian masalah yang kedua adalah bahwa di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang menjadi Tuhan. Baraya begini, Islam itu ringkas, sederhana, solid di dalamnya, tapi sederhana. Disampaikan juga dengan cara yang sangat sederhana, sehingga seharusnya orang tidak usah berdebat tentang satu hal terkait dengan agama. Tetapi sekarang di Indonesia kita berdebat terkait dengan hal-hal agama, dan banyak di antara kita yang malah menciptakan hukum-hukum Tuhan sendiri. Kita mengklaim itu hukum Tuhan, padahal itu adalah hukum buatan manusia. Ini adalah masalah yang sangat fatal dan sangat besar. Misal begini Baraya, ada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia atau bahkan ada pemerintahan daerah tertentu di Indonesia yang menggerebek warung-warung yang masih buka di bulan Ramadan. Ini adalah tanda bahwa orang-orang itu telah berusaha menjadi Tuhan. Di bulan Ramadan itu puasanya adalah ibadah yang paling gaib. Maksud ibadah paling gaib itu adalah ibadah yang tidak pernah ketahuan ini batal atau tidaknya. Seseorang yang menahan lapar 12 jam atau lebih, itu bukan berarti dia lulus di hari itu. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu. Yang membatalkan puasa itu sebagian besar itu adalah hal-hal yang goib. Karena itu menjadi gaib, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatur dan menghakimi itu. Jadi kalau ada warung buka di bulan Ramadan, misal, kemudian digerebek, itu yang menggerebeknya yang dosa besar karena dia melakukan bid'ah. Bid'ah itu adalah dia menciptakan syariah sendiri. Ketika di zaman Nabi, ada orang yang tidak berpuasa. Ketahuan dia adalah seorang pemuda, pengantin baru, baik-baik saja, tubuhnya sehat. Dia tidak memiliki alasan apapun untuk tidak berpuasa, tapi dia batal puasa. Dia mengadu kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mentertawakannya dan memberikannya korma. Tidak ada hukuman, tidak ada cambukan, tidak ada apapun. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga tidak ada sama sekali cerita tentang ada orang yang tidak berpuasa atau batal puasa kemudian dihukum. Itu urusannya tentang Tuhan. Itu urusannya adalah Tuhan dan manusia. Memang ada cerita sedikit Ali. Ali mendera orang yang tidak berpuasa, tapi itu konteksnya lain. Nanti kapan-kapan kita bahas. Itu pun ijtihad. Maksudnya adalah prinsip dasar Islam itu ada perkara-perkara gaib yang manusia tidak boleh ikut campur. Sama sekali tidak boleh ikut campur. Dalam hal ini diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Gini nih ya Baraya, prinsip dari berpuasa itu, semua ibadah dalam Islam itu untuk manusianya sendiri. Kecuali berpuasa. Berpuasa itu adalah kaitannya hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang ikut campur terkait hal ini. Jadi segala jenis penggerebegan itu melanggar syariah total. Karena begini, kenapa harus digerebek? Kan di Indonesia ini lebih dari setengah orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Coba hitungan kalkulasinya aja sederhana ya. 15% orang di Indonesia itu non-muslim, 15%-nya. Kemudian sekitar 20-30% orang di Indonesia itu adalah orang yang di bawah umur atau di atas umur. Oke, kemudian setengahnya lagi di Indonesia itu adalah perempuan. Dan perempuan, seperempat di antara para perempuan itu tidak berpuasa karena dia mengalami menstruasi, siklus bulanan. Artinya kalau dihitung-hitung itu belum orang yang dalam perjalanan, orang yang bekerja terlalu keras dan sebagainya. Orang-orang itu kan layak untuk tidak berpuasa. Nah, kalau dihitung-hitung seperti itu, maka jumlah orang yang tidak berpuasa di Indonesia itu mungkin sama atau lebih banyak daripada orang yang sedang berpuasa. Nah, karena itu warung-warung dibuka itu dipersilahkan. Karena siapapun yang membutuhkannya. Masa nanti perempuan yang tidak berpuasa, yang sedang menyusui misalkan, dan dia dalam kesulitan, dia mau makan susah, itu zolimnya luar biasa. Kemudian ada pernyataan dari sekelompok orang yang suka menggerebek itu. Itu mereka itu kan tidak menghargai orang yang berpuasa, tidak menghormati orang yang berpuasa. Baraya, kalau pernyataannya tidak menghargai dan tidak menghormati, tanya psikiater, tanya psikolog. Prinsipnya begini. Siapapun orang yang pengen dihormati, itu menandakan bahwa dirinya kurang terhormat dalam masyarakat. Tidak ada ceritanya masalah itu dalam syariat. Jangan bikin syariat baru. Jangan bid'ah. Salah satu yang menyebabkan umat muslim hancur sekarang itu adalah mereka suka bikin syariah-syariah baru. Bikin bid'ah-bid'ah baru. Di Arab Saudi ada perempuan katanya tidak boleh naik mobil. Gak ada dalilnya sama sekali. Mereka bikin itu atas nama syariah. Akhirnya Islam hancur dari dalam. Ada cerita pertanyaan mukbang boleh enggak? Banyak yang mengharamkan, padahal gak ada dalilnya sama sekali. Jadi orang-orang zaman sekarang itu banyak yang melanggar syariah, tapi ngaku-ngaku mereka menegakkan syariah. Kemudian ada masalah-masalah lain. Ya, masalah-masalah lain seperti zakat.
Zakat itu sekarang terlalu banyak di internet itu pertanyaan, apakah zakat itu boleh menggunakan uang atau tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan basi yang tidak esensial, Baraya. Jadi kalau mau ngambil ke fikih, gini aja lah. Kalau menurut Syafi'i, itu dilarang keras, pakai uang. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, itu boleh saja. Mudah, silahkan Baraya mau ikut pendapat yang mana atau Baraya mau istihad sendiri, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Nah, tapi sekali lagi itu bukan pertanyaan esensial. Zakat itu adalah ibadah yang disyariatkan Tuhan, tetapi untuk sosial, untuk masyarakat. Artinya, yang paling harus dipikirkan itu adalah bagaimana caranya agar zakat itu sampai ke orang yang berhak. Masalahnya di Indonesia jarang sekali ada pertanyaan, misalkan, siapakah yang boleh berzakat? Dan itu jarang dibahas sama ustadz-ustadz, sama ulama-ulama, jarang. Jadi akhirnya banyak, misal tetangga saya, orang yang hidupnya sangat miskin, yang makan aja susah, hutang di mana-mana, banyak sekali, kontrakan belum kebayar. Tapi pas mau lebaran mereka kebingungan, aduh saya belum zakat, mau zakat gitu. Kalau ngikut pada mazhab Syafi'i, orang yang berzakat fitrah itu adalah orang yang memiliki kecukupan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk keluarganya setidaknya dalam 4 hari. Nah, itu silahkan keluarkan zakat. Kalau dia tidak berkecukupan, rumahnya masih ngontrak, dan dia dililit utang dan sebagainya, itu orang yang tidak berkecukupan. Jangan zakat. Nah, pernyataan seperti ini jarang sekali dilontarkan. Kebanyakan adalah, apakah zakat itu boleh pakai uang atau tidak? Zakatnya ke luar negeri boleh atau tidak? Apakah zakat itu kepada saudara kandung boleh atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu adalah pertanyaan fikih yang tidak esensial. Dan pertanyaan itu sesungguhnya sudah dijawab oleh ulama-ulama zaman dulu. Sekarang orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip ekonomi syariah misalkan, pengen menghilangkan pajak dengan digantikan dengan zakat, tapi zakat sendiri kita belum mengerti soal bagaimana alokasinya untuk siapa, bagaimana dan sebagainya, kita masih belum sepakat untuk hal itu. Masih mempertanyakan hal-hal yang teknis, tetapi melupakan hal-hal yang esensial. Masalah bulan puasa berikutnya adalah bahwa bulan puasa itu kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Setiap buruh di perusahaan pasti minta waktu kerjanya dipotong. Setiap sekolah, kalau bulan puasa, sekolahnya jam waktunya dipotong. Ngapain? Katanya kan sedang bulan puasa. Gak ada ceritanya begitu, Baraya. Sekali lagi, bulan puasa itu saat kita menahan lapar dan haus, tapi kita bekerja seperti orang normal. Begitu. Nah, sekarang kita atas alasan lapar dan haus, kemudian kita minta pemotongan jam kerja, pemotongan jam sekolah, dan itu disepakati bersama. Maka ini rusak. Dan lebih uniknya lagi, beres seperti itu, pas lebaran kita minta THR. Jadi, ketika pabrik-pabrik sedang kebingungan sebab ini produksinya itu berkurang, malah ini si buruh-buruhnya malah minta THR. Dan yang lebih serem lagi kan banyak di antara orang-orang muslim, maaf ya, yang pribumi, maaf ini hanya sebagian. Dia di luar marah-marah, ini Cina usir saja, dasar Cina tuh balik. Nanti beres itu pas lebaran minta ke bosnya yang Cina, Pak THR-nya dong. Kan hipokrit ini. Kalau saya sih pasti malu seperti itu. Kita marah-marah ke si Cina, tapi pas mau lebaran kita minta THR ke si Cina dalam kondisi produktivitas kerja kita turun setengahnya pas bulan puasa. Nah, kemudian kegagalan berikutnya di bulan puasa dan lebaran itu apa? Maaf-maafan kita. Maaf-maafan kita itu biasanya kita tujukan kepada orang yang tidak punya masalah sama kita. Orang yang dendam banget kesumat sama kita, orang yang benar-benar punya masalah sama kita, itu biasanya kita tidak silaturahim ke mereka gitu. Jadi maaf-maafannya formalitas aja. Baraya begini, ada seorang sufi di abad pertengahan yang menyatakan bahwa saya sangat tidak takut pada Tuhan, saya takut pada manusia. Itu sempat jadi kontroversi di masa lalu, tapi setelah mendapatkan penjelasannya, ternyata dia adalah orang yang paham agama. Dia bilang, saya tidak takut pada Tuhan karena memang Tuhan menjanjikan bahwa rahmatnya, cinta kasihnya itu jauh melebihi amarahnya. Jadi sebesar apapun kesalahan manusia, Tuhan akan menerima taubatnya dengan pintu yang jauh lebih besar. Dan ampunan Tuhan itu bisa kita minta kapanpun kita mau dan dimanapun kita mau. Dan Tuhan akan selalu ada. Janji Tuhan bahwa Tuhan ada selalu. Begitu kan? Sehingga orang itu bilang, saya tidak takut pada
Tuhan, tapi saya takut pada manusia. Maksudnya adalah apa? Manusia itu kadang-kadang kita tidak sadar kita melakukan kesalahan pada dia, tapi dia mendendamnya seumur hidup. Dan kalau orang itu tidak memaafkan, maka orang yang bersangkutan itu tertahan di pintu sorga. Kan begitu ya? Itu doktrin dalam Islam. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, itu mudah, tanda kutip ya, itu mudah kita bertaubatnya. Karena Tuhan ada kapanpun dan selalu membuka pintunya. Tetapi ketika kita salah pada manusia, sengaja atau tidak sengaja, itu sering menjadi masalah. Dan kalaupun kita sadar atas kesalahan kita belum tentu mau minta maaf karena gengsi. Dan kalaupun kita mau minta maaf, belum tentu orangnya memaafkan. Dan kalaupun orangnya mau memaafkan, belum tentu dia ada di situ. Mungkin dia sudah kabur kemana. Kan kita banyak melakukan kesalahan pada orang-orang yang dia sekarang sudah tidak ada lagi. Dan tidak bisa dilacak lagi. Atau bahkan sudah meninggal. Oke, Baraya, itu saja. Saya sekalian juga minta maaf kepada Baraya semua yang sudah mendengarkan cerita-cerita saya selama 100 sekian episode. Kalau saya punya kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau tidak, nanti saya datangin Baraya. Enggak lah. Ya, itu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Ini adalah bahan refleksi. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.